Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada nikmat kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dengan atas izinnya lah maka kita semua bisa berkumpul pada malam yang insya Allah diberkati ini untuk mendengarkan tausiah ceramah tentang dari Ustadz kita, Ustadz Irsyad Safar. Sebelumnya saya inginkan saya untuk membacakan biografi beliau. Ustadz Irsyad Safar lahir di Bukit Tinggi tanggal 18 November 2013. 2013. Mohon maaf, saya ulangi. Ustadz Irsyad Safar lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 18 November 1970. Umur beliau bukan 1 tahun ya, bukan 1 tahun. Sekarang alamat beliau tinggal di Perguruan Islam Ar-Risalah, Air Dingin, Balai Gadang, Koto Tangga, Padang, Indonesia. Riwayat pendidikan, beliau menamatkan S1 sarjana di Lipia, Jakarta tahun 1991 sampai 1993. Kemudian beliau juga mendapatkan gelar sarjana untuk bidang Islamic Studies di Universitas Kuwait tahun 1993 sampai tahun 1997. Kemudian beliau mendapatkan gelar master beliau di Universitas Kairo, jurusan Education Technology tahun 1997 sampai 2003. Saat ini beliau bekerja sebagai kepala Ar-Risalah Islamic School di Padang dari sejak 2013 sampai sampai sekarang saja. Sampai sekarang ya. Kemudian beliau tahun 1999 sampai 2003 beliau pernah menjadi kepala kaderisasi PIP Partai Keadilan Mesir, Egypt. Kemudian tahun 2005 sampai 2012 beliau juga pernah menjadi kepala Syariah Council, Konsil Syariah ya, PKS Sumatera Barat. Kemudian dari sejak 2013 sampai sekarang beliau menjabat sebagai kepala kaderisasi PKS Sumatera Barat. Dan juga beliau sejak 2010 sampai sekarang menjabat kepala KNRP Sumatera Barat. Beliau juga menjabat sebagai kepala sebagai anggota MUI, Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, dan juga sebagai Muhammadiyah Sumatera Barat. Dan beliau juga pernah menjadi anggota Education Council Provinsi Sumatera Barat. Dan beliau, kegiatan utama beliau adalah sebagai guru dan dai. Beliau memiliki moto hidup, be a good Muslim or die a syahid. Subhanallah. Demikian profil beliau. Insya Allah kita akan mendengarkan ceramah dari beliau sebentar lagi. Namun sebelum kita mendengarkan ceramah, saya ingin mari kita mendengarkan bacaan ayat Al-Quran yang akan insya Allah dibawakan oleh saudara kita Radon. Dipersilakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله. Terima kasih Kadon, jazakumullah khair. Insya Allah semoga dengan pembacaan ayat tadi kita dipersiapkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki materi tausiah pada hari ini oleh Ustadz Irsyad Syafaq. Langsung saja kita mulai. Kepada Ustadz Irsyad dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah wa alihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Ikhwan dan akhwat, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis ini. Mudah-mudahan kita termasuk dalam majelis yang disebut oleh Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum
Tidak ada sekelompok kaum yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala membaca ayat-ayat Allah dan mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan kepada kaum yang seperti itu akan turun sakinah, akan turun ketenteraman, ketenangan hati, wa hafathumul malaikah, dan mereka dilindungi oleh malaikat, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka dilimpahkan rahmat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan mereka itu dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Itulah keutamaan duduk sejenak atau berkumpul di rumah Allah dan membaca serta mempelajari ayat-ayatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini mendapatkan karunia atau keutamaan yang disebut oleh Rasulullah SAW. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, ini kelanjutan dari kajian sebelumnya di masjid sebelumnya Darussalam Assalam, Maci, kemudian Otsuka, masjid apa? Namanya Masjid Otsuka. Terakhir tadi subuh kita habis subuh membahas tentang persaudaraan Islam, ukhuwah Islamiyah dan kesatuan umat. Persaudaraan Islam dan persatuan umat. Maka malam hari ini kita melanjutkan dengan tema berikutnya, masih terkait erat dengan pembahasan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam, yaitunya tentang ranjau-ranjau ukhuwah, ya, ranjau-ranjau persaudaraan. Pastilah setiap kebaikan ada rintangannya, ada tantangannya. Setiap amal soleh ada penghalang dan penghadangnya. Karena Allah selalu berusaha, Allah selalu memberikan peluang kepada hambanya untuk naik kelas, naik kemuliaan setelah melewati ujian-ujian. Sebagaimana di waktu yang sama, iblis atau syaitan dan seluruh prajurit-prajuritnya, pasukan-pasukannya, tidak akan pernah membiarkan orang sukses beramal soleh. Maka akan ada rintangannya. Pada hari kiamat kelak, seluruh orang akan bermusuhan, termasuk bersaudara kandung. Allah katakan dalam firman-Nya, yauma yafirrul mar'u min akhi. Seseorang nanti pada hari itu akan lari dari saudara kandungnya. Wa ummihi wa abihi, bahkan dari ayah dan ibunya akan lari dia. Wa sahibatihi wa bani, bahkan dari istri dan anak-anaknya atau pasangan hidupnya. Jadi setiap orang nanti akan lari dari orang-orang tercinta dan terkasih. Dalam ayat lain Allah katakan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang-orang yang berteman, orang-orang yang bersaudara nanti di akhirat kelak satu sama lain akan bermusuhan. Apa maksudnya bermusuhan? Mereka akan saling tagih pahala, akan saling lempar dosa. Karena nanti di akhirat tidak ada peluang kecuali alat tukar hanyalah pahala dan dosa. Bayar dengan pahala atau ambil dosa. Maka satu sama lain akan saling bermusuhan. Tapi Allah katakan pengecualian dalam Al-Quran, illal muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa, di akhirat kelak tidak akan saling bermusuhan. Karena orang-orang bertakwa di dunia telah lebih dahulu menyelesaikan urusannya. Ya, kalau ada yang harus dimaafkan, lebih dulu dimaafkan. Kalau ada yang perlu dibayar dan dilunasi. Itu semangatnya orang beriman. Kalau dia berutang, maka semangatnya melunasi utang. Karena orang beriman sangat tahu berutang dengan niat untuk tidak membayar dosa besar ya. Maksudnya dosa ya. Tapi berhutang dengan serius untuk membayarnya walaupun kemudian tidak mampu, itu lain posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maka di dunia ini mesti kita hadirkan persaudaraan itu. Orang-orang bertakwa yang bisa bersaudara. Tetapi seperti yang kita sampaikan di awal, persaudaraan itu ada rintangannya, ada ranjau-ranjaunya yang akan merusak persaudaraan. Secara sederhana, hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, semua ranjau-ranjau ukhuwah itu Allah letakkan di mayoritasnya di surat Al-Hujurat. Di surat Al-Hujurat ada sekitar 7 ranjau persaudaraan. Ada sekitar 7 penyakit-penyakit yang bisa merusak ukhuwah, merusak persaudaraan. Mulai dari yang pertama, penyakit yang akan merusak persaudaraan sesama kita, bahkan termasuk saudara-saudara kandung, ayah dengan anak, atau anak dengan ayah, atau suami istri bisa tertimpa penyakit ini. Bisa merusak hubungannya kalau terkena penyakit ini. Yaitu yang pertama, ada mutabayyun, ya, tidak melakukan tabayyun. Ini berangkat dari firman Allah surah Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Dalam qiraat lain disebut fatasabbatu. Jadi tabayyun maknanya tasabbut atau konfirmasi atau cross check, ya. Maka tidak tabayun, tidak konfirmasi, tidak memastikan kebenaran informasi, tidak cross check bisa menyebabkan rusaknya persaudaraan. Bisa merusak persaudaraan. Maka di sini Allah menyuruh orang-orang beriman kalau mendapat kabar yang kurang pasti, apalagi sumbernya adalah orang fasik, karena dia ini kan inja'akum fasikun. Apa arti kefasikan? Fasik itu adalah apabila berbuat dosa besar. Jadi kalau kita sebut media, ya memang kan dosa besar aja yang dijajakan oleh media, kan? Maka jangan sampai media menjadi rukun iman yang ke-7. Yang ke-7, percaya kepada media. Maka mesti kita ada konfirmasi. Ayat ini turun berkenan dengan seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditugaskan memungut sedekah atau zakat ke sebuah kabilah. Kabilah itu sudah masuk Islam dan mereka sudah mengumpulkan zakat atau sedekahnya untuk diserahkan kepada Rasulullah. Tapi mereka menunggu tukang ambil zakat ini, ngambilnya. Sahabat yang ambil zakat ini, dia termasuk orang-orang yang secara keislaman belum bagus keislamannya, masih baru keislamannya, tapi sudah diberi tugas Rasulullah. Dia berangkat, tapi ada perasaannya takut teraniaya di kaum itu. Takut nanti dia dizolimi atau dia apa di kaum itu. Mungkin kaum itu keislaman yang di sana juga belum pasti lagi, itu perasaannya. Padahal kaum di sana sudah nunggu ini. Maka sahabat yang ambil zakat tadi tidak lama pergi, kemudian balik lagi. Dia laporkan kepada Rasulullah bahwa kabilah itu enggan membayar zakat. Padahal dia belum pergi ke sana lagi. Sehingga Rasulullah SAW jadi marah, akan mengirim sekelompok para sahabat atau pasukan untuk mengecek ke kaum itu sekalian kalau ya mengambil zakat itu wajib diambil. Sementara kabilah yang di sana menunggu orang yang mau jemput nggak datang-datang. Lalu akhirnya pergi berinisiatif menuju kota Madinah, di jalan saling bertemu. Kenapa kalian membangkang sama Rasul? Kata tentara yang dikirim, pasukan dikirim. Nggak ada kami membangkang, justru kami menunggu-nunggu petugas yang biasa datang menjemput zakat. Jadi ini informasi tidak valid. Maka turunlah ayat yang
menyuruh umat Islam harus melakukan tabayyun. Tabayyun. Beberapa waktu lalu kita ikut pelatihan di Sumatera Barat terkait rumah tangga. Karena kaget juga baru mendengar informasi ini dari Ustadz Cahya Ditakari Awan. Ya, Cahya Ditakari Awan. Cahya Ditakari Awan ya. Ini kasus yang betul-betul beliau sendiri yang mengelola kasus ini. Ada seorang suami, dia memergoki HP istrinya, ada SMS dari orang ketiga. Nah, biasanya istri memergoki SMS HP suaminya dari seseorang ketiga tadi ya. Nah, ini kebalik. Si suami memergoki di HP istrinya, masuk SMS yang tidak wajar kalimat itu. Jadi ya namanya suami wajar, langsung mungkin responnya, kok begini istri saya. Apa yang dilakukannya? Pergi dia ke operator Telkomsel ya pergi. Ya, sesuai dengan kartu istrinya tadi lah. Dia bawa surat nikah, dia bawa kakaknya. Dia bawa surat bukti ya. Dia datang ke sana ngapain? Saya minta di print out seluruh SMS istri saya keluar masuk selama 6 bulan terakhir. Ya. Saya suaminya, ini nomor istri saya dan ini nama istri. Kan registrasi nomornya. Setelah pihak operator memastikan itu memang suaminya, saya ada permasalahan, saya butuh itu. Daripada nanti pecah rumah tangga saya nanti. Maka memang di print semuanya. Lalu kemudian dia cek, ada nomor yang berulang-ulang ngirim SMS. Tandai. Itu kalimatnya ya bikin emosi itu kalimatnya. Ya. Rayuan-rayuan. Tapi yang menariknya adalah dia perhatikan SMS balasan istrinya. Semua normatif saja jawabannya. Karena SMS itu bunyinya merayu dan segala. Bahagia Kak Dinda bersama dia. Sejenis itu aja. Setelah dicek semuanya, dia melapor sama Pak Cahaya. Alhamdulillah istri saya aman. Ini yang kurang ajar laki-laki itu. Jadi setelah diceknya semua balasan istrinya, ini aman istri saya. Gimana Pak Cahaya? Boleh nggak saya labrak itu laki-laki itu? Itu waktu dia konsultasi. Coba ini kalau tidak tidak konfirmasi, itu bisa perang. Ana waktu masih menjabat Dewan Syariah di Sumatera Barat di Partai Keadilan kita menangani banyak kasus masalah HP dan SMS ini suami istri. Ya, datang istrinya habis mencuri secara diam-diam HP suaminya. Ini seluruh SMS. Nanti datang lagi suami memprint SMS istrinya. Ya Allah. Ini kalau disuruh bertemu bisa perang di depan kita. Itu orang terdekat ya suami istri, apalagi kadang saudara, teman dan sebagainya. Kita salah sangka nanti pasangannya suuzon ya, pasangan suuzon. Kalau tidak tabayun maka akan jatuh pada kesalahan, merusak persaudaraan. Maka setiap mukmin, setiap muslimah mesti membiasakan konfirmasi. Ya, cross check dulu tentang saudara kita, informasi dan sebagainya. Karena itu sangat rentan untuk merusak hubungan persaudaraan.
Bahkan Rasulullah SAW mensunnahkan setiap muslim itu jangan sampai menceritakan seluruh atau membicarakan semua yang dia dengar. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Kafa'ah bil mar'i kadziban an yuhadisa bi kulli ma sami'a." Seorang muslim, seseorang sudah bisa dianggap pembohong kalau dia ceritakan seluruh yang dia dengar. Semua yang kita dengar kita ceritakan sama orang, itu bisa jatuh kepada kebohongan. Jadi ada yang mesti ditahan dari pembicaraan. Tidak semua yang kita dengar kemudian dibicarakan. Ini yang pertama. Jadi penyakit pertama atau ranjau pertama ukhuwah itu adalah adamut tabayyun. Tidak konfirmasi, tidak cross check, tidak mengecek kepastian, keabsahan dan kebenaran informasi. Kita semua tahu kan kisah burung hudhud yang ketika Nabi Sulaiman membariskan seluruh pasukannya dan Nabi Sulaiman menguasai pasukannya, baik jin, manusia, burung, hewan jadi pasukan. Ketika berbaris dicek kehadirannya, yang tidak hadir adalah burung hudhud. Ketika ditanya mana hudhud, kalau kok nggak hadir? Ini kalau nggak ada alasan kuat akan saya sembelih. Burung itu kata Nabi Sulaiman. Maka ketika Hudhud datang, dia mengatakan saya terlambat karena saya melewati sebuah kaum yang kaum itu menyembah manusia. Menyembah manusia selain dari Allah. Nah, maka Nabi Sulaiman ingin memastikan ini berita. Burung Hudhud ini bohong atau tidak? Nah, dengan sangat cerdas Nabi Sulaiman mengecek. Dia nggak perlu mengatakan betul berita Anda ini. Siapa saksinya? Nggak perlu ditanya itu. Gini aja. Nih surat, tolong sampaikan ke raja yang kamu sebutkan tadi. Kalau betul ada raja yang kamu ceritakan tadi. Kalau Hudhud itu bohong, tentu mikir lagi dia. Ke raja siapa mau diantarkan surat? Jadi cerdas si Nabi Sulaiman. Langsung dia pakai langkah paling ujung, nggak usah bersusah-susah. Betul berita kamu. Siapa buktinya? Sama siapa kamu lihat? Nggak repot-repot nanya itu. Dia langsung konfirmasi dengan cara yang sangat aplikatif. Ini surat saya sampaikan ke raja yang kamu bilang tadi. Kalau raja itu fiktif, itu bingung lagi. Maaf Raja Sulaiman, itu cerita saya bohong tadi. Tapi kalau memang itu benar adanya, dia pergi mengantarkan surat dan bahkan nanti ada balasan surat atau balasan sikap dari raja itu. Nah, itu cara konfirmasi yang sangat cerdas. Dalam kisah peradilan Islam di masa sahabat pernah terjadi seorang qadhi yang sangat cerdas dalam mengkonfirmasi sebuah berita. Ada dua orang laki-laki datang berkhusumat atau bertengkar, minta penyelesaiannya datang ke hadapan qadhi di masa itu atau hakimnya. Di mana yang satu melaporkan yang si A melaporkan si B bahwa si B ini pernah berhutang kepada saya, tapi sekarang mengatakan saya tidak pernah ada hutang. Tanya ke si B, betul kamu berhutang? Enggak ada. Kapan saya berhutang dengan dia? Enggak ada saya berhutang. Tidak ada yang bisa dipercayai. Mana si A yang dipercaya atau si B dipercaya? Ditanya si A, betul dia sudah berhutang? Betul, dan sekarang dia mengatakan tidak berhutang. Ada saksi? Enggak ada saksi. Nah, gimana cara hakim ini memastikan? Ditanyanya si A ini, kalau betul si B ini berhutang sama kamu, ingat nggak di mana dulu kamu memberikan hutang? Oh, itu dekat sebuah pohon di jalan sana. Oh gitu. Kalau gitu sudah pergi aja ke dekat pohon itu sekarang. Barangkali masih ada uang di sana. Kata hakim tadi, pergilah ke sana cari. Mungkin di dekat pohon itu masih ada uangnya kalau betul. Bingung juga si A tadi sudah begitu kan? Pergi dia. Sudah, hakim duduk aja. Kita tunggu aja di sini. Nah, si B kan juga nggak sabar menunggu itu. Dia berada dekat hakim. Nah, beberapa saat, habis itu tiba-tiba hakim ini bilang sama si B, masih lama dia kembali lagi. Oh sebentar lagi gitu. Nah langsung ketangkap. Berarti dia tahu pohonnya di mana.
Berarti betul, kamu tahu pohonnya. Buktinya kamu bilang sebentar lagi, karena dia tahu pohon itu nggak terlalu jauh. Nah, langsung ditangkap sama Qadhi tadi. Tunggu aja balik, kamu tahu pohon tempat memberikan hutang. Betul, dekat pohon itu dulu perjanjiannya, cuma nggak ada saksi. Itu cara konfirmasi yang cerdas ya, dilakukan oleh ini yang pertama. Di surat Al-Hujurat ayat 6. Masuk yang kedua di surat Hujurat ayat 11. Surah Hujurat ayat 11 berbicara tentang ranjau-ranjau berikutnya dari persaudaraan. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok ya, satu kaum yang lain. Wala nisa'un min nisa'i. Begitu juga wanita. Dan ini penegasan sebenarnya. Itu sudah diseru di awal orang beriman, satu kaum sebenarnya itu sudah masuk laki-laki dan perempuan. Tapi Allah buat pengulangan untuk memastikan. Maka perusak ukhuwah itu adalah ejekan atau olok-olokan. Tidak semua kita bisa atau menerima di olok-olokan. Ada situasi kita nggak bisa diajak bercanda gitu, akan merusak persaudaraan. Maka ini mesti dihindarkan. Kalau bercanda ya sangat-sangat diperhatikan situasi dan kondisi. Maka sukhriyah atau olok-olokan baik terhadap seseorang ataupun sekelompok orang itu terlarang dalam Islam, termasuk dalam perbuatan yang diharamkan. Imam Ibnu Abbas, referensi tafsir yang paling utama ya, Ibnu Abbas, dan muridnya yang paling ahli di bidang tafsir itu adalah Imam Mujahid. Itu mengatakan kalau ada ayat Al-Quran dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan ujungnya hanya satu dari dua, perintah wajib atau larangan haram, tidak ada di luar. Kalau ya ayyuhalladzina amanu ujungnya perintah wajib, tidak ada perintah sunnah, atau larangan haram, tidak ada larangan makruh. Nah, seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, jadi di ujungnya wajib puasa. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, wajib berwudu, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Haramnya khamar, judi, tua, mudi, nasib. Jadi ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu pasti ujungnya satu dari dua, perintah wajib atau larangan haram. Itu sudah menjadi kaidah ya. Para ulama tafsir mengenalnya dengan baik. Maka ayat ini juga berarti mengandung haramnya sukhriyah, ya. Haramnya olok-olokan atau ejekan kepada sesama muslim atau sekelompok muslim. Biasanya olok-olokan itu terjadi kapan? Bila seseorang merasa lebih baik daripada orang, nggak berani biasanya mengejek atau melolok orang yang lebih baik kan? Karena dia merasa orang direndah maka dipermainkan. Rasa ini saja juga sebenarnya sudah terlarang, bagian dari sikap yang namanya ujub, ya. Merasa lebih baik daripada orang lain, atau sudah bagian kepada sikap sombong, ya. Sikap al-kibru, takabur. Jadi titik tolaknya pun juga sudah tidak benar. Lazimnya orang tidak berani memperolok yang lebih tinggi dari dia, yang lebih terhormat itu tidak pernah berani. Orang biasanya berani memperolok yang dia anggap secara pandangannya adalah lebih rendah, sehingga berlipatlah kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh orang yang melakukan sikap yang bernama as-sukhriyah. Maka ini akan merusak ukhuwah, perlu dihindarkan memperolok-olok sesama muslim. Yang ketiga, wala talmizu anfusakum. Lanjutan dari ayat.
ranjau atau tantangan dari berukhuwah, bersaudara adalah al-lamzu. Al-lamzu itu pasangannya al-hamzu dalam surah Al-Humazah. Bedanya al-lamzu itu dengan kata-kata, artinya mencela. Kalau tadi sukhriyah itu mencandai, tapi bernuansa mempermainkan. Tapi kalau al-lamzu ini langsung mencela dia. Tutup poin itu mencela. Kalau al-lamzu dengan kata-kata, kalau al-hamzu dengan isyarat. Atau apa ya? Dengan mulut, dengan mimik, dengan gaya. Itu hamz. Dua-duanya sama. Tercela dalam Islam, terlarang. Nah, ini juga akan merusak ukhuwah. Biasanya, kenapa seorang langsung berani mencela? Karena dia langsung menganggap orang yang dicela itu memiliki cacat, memiliki kekurangan. Itu biasanya orang langsung, bodoh kamu ini. Maka ini biasanya timbul sikap ini bagi orang yang tidak sabar melihat kekurangan orang lain. Ya, tidak sabar melihat kekurangan dan aib orang lain. Maka jatuh kepada sikap mencela. Apalagi kalau memang kekurangan itu tampak nyata, agak misalnya pincang atau ada cacat di fisiknya. Maka setiap muslim mesti bersih hatinya dari begitu melihat ada orang kekurangan, jangan terganggu, hati tetap bersih, karena kita tidak diperkenankan untuk mencela orang lain. Ini akan merusak persaudaraan. Al-lamzu dan al-hamzu ini dulu di Madinah itu kerjaannya orang-orang Yahudi, merendahkan umat Islam dengan tutur kata atau dengan isyarat mulut. Jadi kalau sekelompok ada 1-2 orang muslim lewat itu di Madinah, Yahudi yang sedang berkelompok suka mengisyaratkan negatif dengan mulut, dengan wajah atau dengan tangan, nah, mencela orang muslim. Jadi kalau misalnya ada orang lewat, kita isyaratkan ini. Ya, ini hamz itu. Apalah, nggak tahu, anak nggak tahu juga apa saja isyarat-isyarat yang bermakna negatif itu dilarang. Apalagi sampai menirukan, ya, menirukan cacat orang tadi itu. Ini kan anak-anak sekolah kan biasa perangai begitu, menirukan gaya gurunya. Ditiru kayak gurunya, guru lagi nggak datang, ditiru di kelas kan. Rupanya Pak Guru udah ada di bab itu. Ya, ini perbuatan tercela. Kemudian yang keempat, wala talmizu anfusakum wala tanabazu. Tanabus adalah saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Ini kadang menjadi budaya kita ini yang kurang positif. Kalau orang Arab secara umum mereka sudah terbiasa memanggil panggilan yang terhormat. Kebanyakan orang Arab memanggil dengan panggilan terhormat itu contohnya apa? Menggunakan laqab, atau menggunakan kunyah. Kalau laqab itu abu. Jadi orang tidak langsung disebut namanya. Misalnya anak ini nama Irsyad, tapi biasanya dipanggil dengan Abu Abdullah. Karena anak pertama kalau laki-laki biasanya itu dipakai. Ayahnya Abdullah. Tidak dipanggil langsung namanya. Kalau waktu kuliah dulu di Kuwait atau di Mesir, orang tidak manggil nama. Irsyad enggak gitu. Abu Abdullah, kalau baru kenalan dia akan tanya nama siapa, terus nama anak siapa. Kalau kita katakan nama anak kita, ya kita kasih tahu nama kita, anak kita yang laki-laki misalnya, dia langsung panggil. Habis itu dah sepanjang pertemuan dia akan Bapak Abdullah, sehingga kemudian menjadi sunnah. Termasuk yang nggak punya anak pun boleh, anak kecil pun dipanggil
sudah pakai abu apa gitu. Itu bagian dari penghormatan. Ya. Sampai Aisyah pun kemudian walaupun tidak punya anak, kemudian dia dipanggil dengan Ummu Abdullah, menggunakan anak Asma. Asma kan anaknya Abdullah bin Zubair. Ya. Suaminya Asma kan Zubair bin Awwam. Anaknya adalah Abdullah. Aisyah kemudian meminjam nama anak itu sehingga Aisyah dipanggil dengan Ummu Abdullah, Ummul Mukminin. Ada orang Arab Badui masuk Islam, namanya atau panggilannya Abul Khail. Kalau bahasa kitanya bapak kuda. Kemudian ditukar namanya Rasulullah menjadi Abul Khair, bapak kebaikan. Ya. Ada orang yang sedang jahiliyah, di masa jahiliyah masuk Islam, namanya Hazin. Ya. Sedih. Diganti oleh Rasulullah namanya jadi Sa'id. Anak dari Sa'ad As-Sa'idi. Bapak dan anak kedua-duanya sahabat. Bapak dan anak kedua-duanya sahabat. Jadi nama ayahnya Sa'ad, anaknya Sa'id. Sa'ad itu artinya kebahagiaan, Sa'id itu artinya orang yang bahagia. Dulu namanya tidak Sa'id, Hazan, diganti dengan Sa'id. Kemudian jadi membudaya. Adik kita enggak, justru nama bagus panggilannya. Jadi rusak itu enggak, tidak baik. Apalagi kalau anak muda itu. Kadang manggilnya itu panggilan kebun binatang kan? Ya. Kalau anak-anak yang itu yang nakal-nakal itu panggilannya malah kayak monyet. Ya anjing. Jadi kebun binatang aja tuh dua-duanya yang manggil dan yang dipanggil. Itu nggak bagus, itu harus dihilangkan itu. Ya. Suatu perbuatan yang terlarang. Pernah Abu Dzar Al-Ghifari mendapat teguran keras dari Rasulullah ketika dia memanggil Bilal bin Rabah dengan warna kulitnya. Ya benar sauda katanya, wahai anak hitam. Ya, wahai anak hitam. Kemudian turun Rasulullah marah kepada Abu Dzar dalam hadis yang sahih. Inna fika ya Abu Dzar, inna kamrun fika jahiliyah. Kamu ini orang yang masih ada jahiliyah. Nah, itu ditegur keras oleh Rasulullah SAW karena Abu Dzar memanggil dengan panggilan yang tidak baik. Maka ini masuk dalam kelompok tanabus. Ini harus kita hilang. Anak-anak kita, keluarga, kerabat diajarkan saling memanggil dengan panggilan yang baik. Nah, orang Arab tidak biasa memendek kalimat atau nama kecuali tetap mesti punya makna. Kalau kita menukarnya jadi tidak ada maknanya. Misalnya namanya Abdullah. Kalau kita apa panggilannya? Dul. Ya. Dule gitu kan? Apa maknanya? Dul nggak ada maknanya. Dule nggak ada maknanya. Ya, kadang orang tuanya cari singkatan yang nggak bisa dimaknai. Mesti kita ajar panggilannya Abdullah mereka. Pengen dipendekkan juga panggilannya adalah Abduh. Masih ada maknanya, hamba dia. Abduh. Abduh itu abduhu, hamba dia. Jadi adik mesti punya mana. Kalau kita nama Irsyad panggilan Ir, nggak ada artinya. Nggak ada maknanya. Nah, ini mesti diajar. Kan kalau kita apa namanya main bola, minta dioper bola kan nggak mungkin panjang-panjang. Ya. Maka dia panggil tetap dengan kependekan yang punya makna. Itu kalau kita bergaul dengan orang Arab, main bola sama kawan-kawan Arab itu, maka dia dengar panggilan nama-nama orang Indonesia yang panjang-panjang itu, gimana dia memendeknya? Pendekannya tetap kosakata yang mengandung makna. Ini harus dibangun menjadi sebuah budaya. Untuk memanggil dengan panggilannya. Bahkan kalau perlu kita mesti tahu, kamu tuh senangnya dipanggil apa? Karena dengan nama yang paling disenanginya dipanggil itu bagian dari. Kalau ada nama yang disenanginya itu maknanya tidak positif, kasih tahu. Seperti Rasulullah menukar nama yang tidak positif. Ini maknanya nggak positif, jangan itulah panggilannya. Jadi mau terjadi Rasulullah menukar-nukar nama itu. Karena dulu kan tidak ada akte kelahiran.
Kita bertemu nama ibu-ibu Samsinar. Orang Sumbar ada nama Samsinar, mataharinya neraka. Sams matahari, nar neraka. Itu parah sekali, nerakanya berpanas. Ini mataharinya neraka. Cuma yang ngasih nama itu kan nggak tahu kan. Ada namanya Zurni Laila, datangi saya malam hari. Namanya perempuan itu Zurni Laila, datangi saya malam hari. Ini kalau sekolah ke Arab bahaya ini. Bunyinya enak kan kan? Nah, ini kesalahan memberi nama. Bisa menjadi ejekan atau panggilan-panggilan buruk masih diperbaiki. Dan yang paling parah tanabus itu kalau sampai seseorang memanggil dengan kalimat ya kafir, itu nauzubillah. Sampai main kafir kan itu tidak benar. Itu wilayahnya qadhi. Jadi mengkafirkan itu tidak wilayah orang per orang. Bila seseorang dianggap melakukan sesuatu yang membatalkan keislaman, keputusannya bukan di tangan orang per orang. Diputuskan dalam persidangan bahwa ini nyata-nyata, tegas-tegas dia kafir. Jangan hanya hasil ijtihad. Nah, jadi kalau sampai mengkafirkan seseorang itu sangat sekali. Bahkan dalam hadis, siapa yang memanggil saudaranya ya kafir, maka dia yang jatuh ke sana. Ya? Dia yang jatuh dengan perkataan. Apabila dia melakukan pemanggilan ya kafir itu bukan kepada yang kafir. Tapi kalau memang dia orang kafir, tidak masalah. Walaupun itu tidak beretika. Biasanya orang Arab kalau tidak kenal dia akan panggil ya hada, wahai ini. Sudah. Karena nggak kenal kan? Ya hada, wahai ini. Sini. Jadi di antara sunnah Rasulullah itu, kalau kita bepergian dan bertemu, itu disunahkan memperkenalkan diri dan memperkenalkan nama ayah. Di dalam hadis Rasulullah katakan, minal jafa an yashaba rajulur rajula fi safarin fala ya'rif ismahu wa isma abihi. Dianggap jafa itu apa? Kering. Nah, kering apalagi sinonimnya? Garing. Dianggap kering, garing orang yang berteman dalam sebuah perjalanan tapi gak kenal nama teman dan nama ayahnya. Jadi sunnah itu kita nama saya ini nama ayah. Cuma nggak tahu juga kita entah dari mana ajaran. Kalau kita di kampung itu malu kalau ketahuan nama ayah kita. Ya. Sehingga ada dulu waktu kita SD itu kalau ketahuan nama ayah itu bukan main, heboh itu dipanggil sama teman-teman. Dan malu sekali. Ini juga tidak benar. Seorang malah harus bangga dengan nama ayahnya. Ini kebiasaan yang entah dari mana kita. Ini ranjau yang keempat, tanabuz, memanggil dengan panggilan yang atau sebutan yang tidak baik kepada sesama muslim. Selanjutnya ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ranjau persaudaraan atau ukhuwah sesama kita akan rusak apabila banyak zon. Inna katsiran minadh-dhann, kebanyakan dari zon itu adalah dosa. Karena dia berangkat dari sesuatu yang tidak pasti. Rasulullah mengatakan zon itu akdzabul hadits, ya. Obrolan yang paling bohong ya. Zon itu obrolan, pembicaraan yang paling bohong. Maka ini juga akan merusak. Dia berpasangan dengan tadi tidak tabayyun. Maka biasanya orang biasa tidak tabayyun lebih sering akan berburuk sangka. Ya, seperti yang kita sampaikan kemarin, pada dasarnya atau prinsip dasarnya kita mengedepankan husnuzon kepada semua muslim dan mengedepankan suuzon kepada orang kafir. Buruk sangka itu jatahnya orang kafir. Ketika orang kafir mau membantu kita, boleh kita berhati-hati, boleh waspada.
Tapi kalau muslim mau membantu kita, mau menolong kita, jangan sampai ada ini kira-kira apa kerugian saya dibantu sama orang ini. Tidak boleh. Ya, kemarin kita sempat sampaikan bagaimana zon atau tidak tabayun secara berpasangan itu telah menyebabkan Rasulullah mendapatkan permasalahan karena ada sahabat yang salah bunuh orang. Bayangkan, salah bunuh. Sederhana itu, salah bunuh. Dikira yang dibunuh itulah yang telah membunuh para sahabat penghafal Al-Quran. Ternyata salah bunuh. Itu gara-gara tidak konfirmasi atau soal. Zon atau persangkaan yang tidak benar kepada Rasulullah dalam perang Hunain telah menyebabkan adanya orang mengira Rasulullah ini sudah berpihak dalam membagi rampasan perang kepada karib kerabatnya, kepada orang kampungnya, sehingga diberi banyak 300 ekor onta, 200 ekor onta, tambah lagi emas, tambah lagi perak dan sebagainya. Itu menyebabkan kemarahan Rasulullah SAW karena ada yang mulai sudah berburuk sangka kepada Rasulullah. Kemudian yang keenam, wala tajassasu. Nah, ini yang sekarang dipergunakan oleh orang lain untuk bukan untuk kebaikan. Jangan saling atau jangan memata-matai. Di dalam Islam, mata-mata hanyalah untuk kemenangan Islam, untuk menjaga keselamatan umat. Mata-mata boleh digunakan untuk menjaga keamanan Islam dan kaum muslimin. Tetapi yang terjadi sekarang adalah keamanan digunakan mata-mata digunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Rasulullah melarang para sahabat melakukan tajassus. Kalau ada orang yang sedang berbicara berdua, lalu kita datang, mesti minta izin dulu. Dikhawatirkan pembicaraan itu spesial mereka saja. Maka jangan kaum muslimin atau seorang muslim datang mendekat. Kalau kita sedang berada di asrama, kita lagi tidur, ada saudara teman atau teman kita berdua lagi bicara misalnya. Ada kebiasaan tuh anak-anak ini kalau di asrama saya temukan atau mungkin pernah kita lakukan, pura-pura tidur, orang ngobrol, lalu kita dengar semua bicara. Tidak baik. Harus diberitahu, saya belum tidur. Agar jangan terlanjur orang bicara yang rahasia dan kita tidak wajar mendengar. Saya belum tidur. Diberitahu atau disyaratkan gitu. Rasulullah mengatakan khudhu ma dhahara lakum wa da'u ma satarallah. Ya. Ambil saja yang nampak, yang zahir. Apa yang tersembunyi jangan ya. Jadi mata-mata boleh dalam Islam tetapi untuk kebaikan. Dahulu ketika masih teratur di Mesir, kita merasakan ya, waktu berada di Mesir, walaupun masih periode Presiden Mubarak yang diktator, itu ada namanya mata-mata gas, ada mata-mata buah-buahan, ada mata-mata minyak goreng gitu. Jadi tidak ada orang yang jual gas seenaknya saja, harga standar seluruh Mesir. Ini di negara kita nggak ada itu kan? Yang ada memata-matai lawan politik untuk dijatuhkan, itu tidak benar lagi. Harusnya ada yang memata-matai kepentingan umat. Di toko sana jual obat seenaknya saja, di toko sana jual minyak goreng seenaknya saja harganya. Ini yang dimata-matai. Nah, itu fungsi mata-mata. Jadi masyarakat ketika beli gas di sebuah kedai itu, lalu ternyata beda harganya 1 pon Mesir ya. Dia katakan saya laporkan ke bahasa Mesir itu mata-mata intelijen gas ya, mabahis bahasa Arab dari intelijen. Nah, mata-mata seperti ini memang sangat dibutuhkan dalam Islam. Nah, kalau sesama muslim saling mencari berita, memata-mata yang lain, atau sampai pada tingkat membongkar password orang lain lalu cerita dibuka filenya, itu kan sudah memata-matai pekerjaan orang lain. Itu sebuah dosa.
Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup muslim yang lain, Allah tutup dia nanti di hari kiamat. Maksudnya Allah tutup dosa-dosanya. Jadi di akhirat kelak, ikhwan dan akhwat, hadirin yang dirahmati Allah, ada orang-orang yang tidak dihisab oleh Allah. Jadi dia ditutup oleh Allah SWT. Cuma ke dia saja disebutkan, bukankah kamu telah melakukan dosa ini di tempat ini, di tempat ini? Lalu hamba itu mengaku, tidak ada alasan untuk tidak mengaku. Betul ya Allah. Lalu dikatakan lagi, bukankah kamu sudah melakukan dosa ini di tempat ini? Ngaku lagi, ya Allah. Disebutkan semuanya sampai dia merasa, sudah celaka nih, saya masuk neraka ini. Tapi kata Allah, hari ini aku tutup semuanya dari manusia dan aku ampuni. Jadi ada orang-orang yang Allah tutup. Nah ini bisa kita raih keistimewaan ini kalau di dunia kita punya kebiasaan menutup orang lain, menutup aib orang lain. Tentu sebaliknya yang punya kebiasaan membuka, tentu na'udzubillah juga nanti akan kebalikannya akan dibuka oleh Allah SWT. Terakhir yang ketujuh, penghancur atau perusak atau menjadi ranjau bagi persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah adalah wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayat ke-12, hendaklah sebagian kalian jangan menggibah, ya, menggibah satu sama lain. Ini penyakit yang berat. Dia enak membicarakannya, padahal dia itu sama dengan memakan daging saudara kita sendiri, yang saudara kita itu kita benci. Ketemu dia aja kita benci, apalagi makan bangkainya. Sampai segitunya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilustrasi. Itu bersamaan dengan apa? Bersamaan orang yang menggibah. Ada dalam sebuah hadis yang hasan riwayatnya, Rasulullah waktu itu menyuruh para sahabat seluruhnya berpuasa. Tidak ada yang berbuka kecuali setelah diinstruksi berbuka. Maka puasa semuanya. Ada dua orang wanita, dia berghibah, ya, ngomongin saudaranya. Ghibah itu apa? Ada hadisnya kan? Dzikruka akhaka ma yakrah. Menceritakan tentang saudaramu yang dia gak suka kalau itu diceritakan dari depannya. Lalu ada sahabat bertanya, "Ara'aita ya Rasulullah? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau yang saya ceritakan itu benar?" Kata Rasulullah, "Jika yang kamu ceritakan itu benar, maka itu adalah ghibah. Dan jika yang kamu ceritakan itu tidak benar, maka itu adalah fitnah atau namimah." Jadi kalau benar aja udah salah, apalagi yang diceritakan tidak benar. Maka seluruh sahabiah puasa semuanya. Sampai sudah lewat waktu normal puasa, mereka nggak boleh berbuka kecuali kan Rasulullah suruh. Udah pada lemas semuanya. Lalu ada sahabat datang meminta ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan kita berbuka." Lalu kata Rasulullah, "Kalian boleh berbuka kecuali dua perempuan itu. Panggil dia ke sini." Dua perempuan tadi ketika dia berpuasa dia telah melakukan ghibah. Maka dipanggil. Lalu kata Rasulullah, "Kalian berdua tidak diizinkan berbuka. Kenapa? Sekarang coba kalian muntah." Maka kedua-duanya muntah, keluarlah daging segar dari mulutnya. Langsung terjadi aplikasi dari bahwa seorang yang menghibah itu seperti memakan daging saudaranya yang sudah jadi bangkai. Itu pernah terjadi dalam hadis yang hasan bahwa ada dua perempuan yang melakukan ghibah. Nah, ghibah ini kan efeknya orang lain yang awalnya tidak punya pandangan negatif kepada seseorang, gara-gara kita menghibahkan seseorang, akhirnya itu pula berpikiran negatif. Maka ya, ini mesti kita hindarkan untuk tidak membuat rusaknya hubungan silaturahim. Pernah Rasulullah SAW melewati dua buah kuburan dan Rasulullah mengatakan dua kuburan ini sedang disiksa. Dan keduanya tidak disiksa karena dosa besar, dia disiksa karena dosa kecil. Apa itu? Satu, kerjanya namimah, artinya menghibah orang kemana-mana. Yang satu kerjanya adalah tidak hati-hati
buang air kecil, sehingga najisnya sering mengotori dirinya, sehingga dia tentu tidak sempurna kesuciannya. Nah, dua orang itu sedang disiksa di kuburan. Ini dalam hadis yang terdapat dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi bahaya dari ghibah mendatangkan azab kubur. Nauzubillah min dzalik. Ini barangkali ikhwan dan akhwat hadirin yang dirahmati Allah, hal-hal semacam ini pastilah akan merusak persaudaraan ukhuwah Islamiyah, dan tentu yang akan terjadi setelah itu adalah kebencian, dan selanjutnya adalah permusuhan, dan itu yang diinginkan oleh setan. Apa yang diinginkan oleh setan? Menginginkan kita bermusuhan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tua? Karena tua mewariskan permusuhan. Ya. Ini nama ketika Allah mengharamkan babi tua, kemudian mengguni nasib, lalu di ujung ayat Allah mengatakan bahwa setan itu menginginkan yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an sabilillah. Jadi setan itu menginginkan kita saling bermusuhan, saling berbenci. Dan dengan demikian kita akan dihalanginya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ghibah secara umum akan membuat permusuhan dan saling kebencian. Yang awalnya kita tidak ada apa-apa dengan orang lain, tapi karena kita mendengar informasi kunjungan, sikap kita ke orang lain itu menjadi setidak-tidaknya berubah. Ini barangkali ikhwah dan akhwat dirahmati Allah, lanjutan dari apa yang kita bahas tadi pagi, penyempurna materi tentang ukhuwah, bahwa kita mesti membangun persaudaraan mulai dari yang terendah, persaudaraan manusiawi, ukhuwah basyariah, lalu kita naik kelas sedikit menjadi ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, lalu naik lagi yang lebih mulia dari itu adalah ukhuwah imaniyah, persaudaraan keimanan dengan level yang lebih baik. Di waktu yang sama kita mesti menghindari jatuh kepada salah satu yang akan merusak ukhuwah dari 7 macam perusak ukhuwah atau ranjau-ranjau ukhuwah. Wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepada Ustaz Abu Abdullah. Namanya enggak apa-apa. Namanya. Oke, baik, demikian tadi materi tentang ranjau-ranjau ukhuwah yang telah dibawakan oleh Ustaz Irsyad. Semoga materi yang disampaikan tadi dapat kita terapkan agar kita terhindar dari ranjau-ranjau ukhuwah yang telah disebutkan tadi. Sekarang kita mungkin akan masuk ke sesi pertanyaan, tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada jamaah sekalian, bagaimana tadi sebelum acara dimulai diberitahukan oleh Ustaz Salim, masjid ini adalah masjid kita bersama. Oleh karena itu mari kita menjaga kebersihan dari kita juga bersama-sama. Jadi insya Allah mari kita menjaga kebersihannya supaya tidak menjadi kotor. Baiklah, sekarang kita buka sesi tanya jawab kepada ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya. Saya persilakan. Makoto no da kana ne, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.